Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di video kali ini ya. Kali ini seperti biasa kita akan bahas soal-soal UTBK ya. Tapi di kali ini kita akan bahas soal-soal UTBK tentang bab perbandingan ya. Nah, soal-soal UTBK tentang bab perbandingan ini itu sering keluar di UTBK, baik yang tahun lalu maupun yang tahun sekarang. Nah, oke, kalau gitu langsung aja kita bahas soalnya ya. Di sini soal yang pertama kita punya jika X banding Y sama dengan 2 banding 5 dan Z banding Y sama dengan 7 banding 4, maka nilai Z dibanding X adalah. Nah, cara mengerjakan soal ini itu ada dua cara ya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan metode aljabar dan cara yang kedua dengan menggunakan cara yang cepat ya, tapi ya sebenarnya sih relatif juga gitu ya. Nah, kita akan coba untuk yang cara pertama dengan menggunakan metode aljabar. Kita tulis terlebih dahulu. Di sini kita punya X banding Y sama dengan 2 banding 5. Kita tulis menjadi X per Y sama dengan 2/5 ya. Nah, kemudian si Y-nya kita pindah ruas ke kanan, otomatis berubah menjadi perkalian ya. Jadi, kita punya X sama dengan 2/5Y. Kemudian kita simpan. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita juga punya Z dibanding Y sama dengan 7 dibanding 4. Ini pun sama, Y-nya kita kalikan ke ruas kanan. Jadi hasilnya adalah Z sama dengan 7/4 dikalikan Y. Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah Z dibanding X. Berarti kita tulis Z banding X, jadi Z per X bentuknya, sama dengan Z-nya kita ganti dengan 7/4Y, berarti 7/4Y per X-nya kita ganti dengan 2/5Y, berarti 2/5Y. Sama dengan, nah di sini Y-nya kita coret. Y-nya kita coret ya, karena di atas dan di bawah ada. Kemudian 7/4 dibagi dengan 2/5. Nah, ini pembagian bilangan pecahan. Berarti kalau pembagian bilangan pecahan, maka yang di penyebut yang si 2/5 ini kita balik urutannya dan diubah menjadi bentuk perkalian. Jadi kita tulis 7/4 dikali, ini awalnya 2/5, kita balik menjadi 5/2 sama dengan ini atas kalikan atas, bawah kalikan bawah ya, pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Berarti 7 kalikan 5 dapat 35 per 4 kalikan 2 dapat 8. Berarti perbandingan Z banding X adalah 35 dibanding 8. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini cara pertama dengan menggunakan aljabar ya. Cara kedua, kita akan gunakan cara yang relatif lebih cepat. Ya, relatif lebih cepat. Caranya adalah seperti ini. Di sini kita punya X banding Y sama dengan 2 banding 5. Maka kita tulis X banding Y, kita kasih jeda di sini, 2 banding 5. Kemudian di sini kita punya Z banding Y sama dengan 7 dibanding 4 ya. Nah, yang Z banding Y-nya kita balik jadi Y banding Z, karena di sini kan ada Y ya. Jadi untuk yang Y-nya kita sejajarkan, jadi Y banding Z sama dengan, nah Y-nya di sini 4, ini ya 4, berarti kita tulis 4 di bawahnya 5 banding 7. Seperti ini. Kemudian kita tulis ketiga-tiganya X banding Y banding Z sama dengan, kita kalikan 2 kalikan 4 dapat 8 dibanding 4 kalikan 5 dapat 20 dibanding 5 kalikan 7 dapat 35. Yang kita cari adalah Z banding X. Berarti tinggal kita ambil Z-nya di sini 35, X-nya di sini 8. Jadi tinggal 35 dibanding 8 itu adalah Z banding X-nya. Jadi jawabannya sama ya. Ini terserah teman-teman ya, mau pakai cara pertama aljabar atau dengan menggunakan cara yang kedua seperti ini. Baik, itu jawaban untuk atau pembahasan untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini dia.
Di soal yang kedua, kita bacakan dulu soalnya. Perbandingan uang Ari, Budi, dan Caca adalah 3:5:7. Jika selisih uang Ari dan uang Caca adalah X, maka jumlah uang Budi dan uang Caca adalah. Oke, untuk menjawab soal ini kita akan gunakan sebuah rumus, ya, rumus yang biasa digunakan untuk mencari nilai pada suatu perbandingan. Rumus seperti ini, yang ditanyakan sama aja dengan perbandingan yang diketahui per perbandingan yang kebalik ya. Ini perbandingan yang ditanyakan. Perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Begitu ya. Jadi yang ditanyakan sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikalikan nilai yang diketahuinya. Nah, di sini perbandingan yang ditanyakan adalah jumlah uang Budi dan uang Caca. Ya, jumlah uang Budi dan uang Caca. Berarti Budi dan Caca, perbandingan Budi dan Caca kita jumlahkan. Di sini perbandingan untuk Budi adalah 5 dan Cacanya 7. Kita jumlahkan 5 tambah 7 dapat 12. Kita tulis di sini 12 per. Nah, perbandingan yang diketahuinya di sini adalah selisih uang Ari dan uang Caca. Nah, untuk uang Ari di sini 3, Cacanya 7. Selisihnya 3 dan 7 selisihnya adalah 4. Kita tulis 4. Dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahuinya adalah ini, X ya. Berarti kita substitusi ke sini X. Hasilnya kita sederhanakan 12 bagi 4 dapat 3 kalikan X, hasilnya adalah 3X. Dapat jawabannya yang C. Cepat ya, jadi nggak perlu menggunakan yang panjang-panjang. Sebenarnya menggunakan permisalan juga diperbolehkan ya. Menggunakan permisalan juga diperbolehkan, dengan menggunakan cara ini juga diperbolehkan. Kalau menggunakan permisalan seperti ini ya. Jadi untuk yang menggunakan permisalan tuh di perbandingan Ari, Budi, dan Caca ini kita kalikan masing-masing misalnya dengan apa? Dengan Y ya. Jadi kita punya perbandingan untuk Ari, uang untuk Ari itu berarti 3Y. Kemudian untuk Budi adalah 5Y. Kemudian untuk Caca 7Y. Ya. Selanjutnya kita gunakan yang diketahui. Yang diketahui adalah selisih uang Ari dan uang Caca. Berarti uang Caca dan uang Ari kita kurangi ya. Berarti tinggal kita tulis Caca dikurangi Ari itu sama dengan X. Berarti di sini Cacanya 7Y. 7Y kurangi Ari 3Y sama dengan X. Sehingga kita peroleh 4Y sama dengan X. Ya, 4Y sama dengan X. Atau Y sama dengan X per 4 gitu ya. Y sama dengan X per 4. Dapat nilai Y-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah uang Budi dan uang Caca ya. Berarti tinggal ke sini Budi plus Caca. Di sini Budinya 5, berarti ini 5X ya. Ditambah Cacanya 7X. Berarti hasilnya adalah 12X. X-nya kita, bukan X ya, kebalik. Tadi yang ini Y. Kita hapus dulu. Berarti yang ini 5Y, 7Y. Karena ini ya. Nah, begini. Jadi permisalan yang tadi Y. 5Y tambah 7Y dapat 12Y. Nah, Y-nya kita substitusi. Nilai Y-nya adalah X per 4. Berarti 12 kali X per 4. 12 bagi 4 dapat 3. Hasilnya adalah 3X. Nah, ini cara yang kedua dengan menggunakan permisalan ya. Boleh juga. Jadi kalau teman-teman senang pakai cara yang kedua, boleh menggunakan cara yang kedua. Atau misalkan pengen cara yang pertama, maka cara yang pertama lebih efektif ya, lebih cepat untuk mengerjakan. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3, maaf. Soal nomor 3. Jarak kota P dan kota Q jika ditempuh menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam membutuhkan waktu 8 jam. Jika Ferdi berangkat dari kota P menuju kota Q pada pukul 7.45 dan kecepatan rata-rata mobilnya 60 km per jam, pukul berapa Ferdi tiba di kota Q? Pengerjaannya ada dua juga ya.
Cara yang pertama adalah dengan menggunakan rumus kecepatan yang ada di fisika ya, rumus kecepatan, jarak dibagi waktu gitu ya. Atau yang kedua dengan menggunakan perbandingan. Ya, kita coba dulu untuk yang metode yang pertama dengan menggunakan rumus kecepatan ya. Jadi metode yang pertama dulu, kita gunakan rumus kecepatan, berarti kecepatan V adalah X per T, ya, jarak dibagi waktu. Di sini katanya kalau mobil dengan kecepatan 75 km per jam membutuhkan waktu 8 jam. Berarti kecepatannya udah ada 75, waktunya udah ada 8. Berarti yang belum kita ketahui adalah jaraknya. Nah, dari informasi 75 sama 8 ini kita cari jaraknya nih ya. Oke, kita substitusi berarti 75 sama dengan X per waktunya 8. Berarti jarak kota tersebut X sama dengan 75 dikali 8. Kita udah dapat jarak kotanya 75 kali 8. Ini jangan dikalikan dulu lah, biarkan aja ya. Kemudian Ferdi berangkat 745 dengan menggunakan kecepatan 60. Oke, kecepatannya udah ada, cuma yang dibutuhkan waktu ya. Di jarak kotanya juga udah ada, 75 kalikan 8 km berarti ya. Berarti yang dicari waktu si Ferdi ya, waktu si Ferdi. Masih kita gunakan rumus V. Berarti V sama dengan X per T. Nah, cuma di sini X-nya udah ada, V-nya udah ada 60. X-nya 75 kali 8 per T. Nah, kita carinya T, waktunya. Berarti T dengan 60 tukar tempat. Ya. Berarti T sama dengan 75 kali 8 per 60. Kita sederhanakan nih. Sederhanakan 75 sama 60 masing-masing bagi berapa nih? Bagi 15 ya. Masing-masing bagi 15 dapat 5. Kemudian yang ini 4. 4 sama 8 dapat 2. 5 kalikan 2, 10. Berarti waktu yang dibutuhkan Ferdi adalah 10 jam. Ya, waktunya 10 jam, berangkat pukul 7.45, 10 jam kemudian berarti 7 tambah 10, 17.45. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini dengan menggunakan rumus kecepatan. Cara yang kedua, dengan menggunakan perbandingan yang udah dipelajari sewaktu SMP ya. Nah, cuma kan perbandingannya untuk sewaktu SMP kan ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Nah, ini perbandingan apa yang akan kita gunakan? Coba kita analisis dulu ya. Kecepatan mobilnya, kalau misalkan kecepatan mobilnya bertambah, di sini kecepatannya bertambah, apa yang terjadi dengan waktunya? Berarti waktunya semakin menurun, ya. Waktu semakin turun. Kecepatannya nambah, waktunya semakin cepat, semakin nurun, semakin cepat nyampe ya ke kota tujuannya. Berarti waktunya nurun. Tapi kalau kecepatannya diturunkan, maka waktunya semakin lama nyampenya. Nah, yang satu ketika V-nya naik, T-nya turun. Ketika V-nya turun, T-nya naik. Ini berbalik ya, yang satu naik, satu turun. Yang satu turun, yang satu naik. Maka kita akan gunakan perbandingan berbalik nilai. Oke, perbandingan berbalik nilai. Cara pengerjaannya gimana? Cara pengerjaannya tinggal kita kalikan. Di sini 75 km per jam, waktunya 8. Maka tinggal kita kalikan kecepatan dengan waktunya. Berarti 75 dikali 8 sama dengan, ini kecepatan Ferdi 60 km per jam. Waktunya kita nggak tahu berapa. Kita misalkan X. 75 kali 8 nggak usah kita jabarkan, kita langsung aja 60 pindah ruas ke kiri, jadi pembagian sama dengan X seperti ini. Ini 75 kali 8 bagi 60, hasilnya adalah 10. Berarti X-nya 10, berarti waktu yang diperlukan Ferdi adalah 10 jam. Berangkat pukul 7.45, tambah 10 dapat 17.45, jadi jawabannya sama ya, 17.45. Oke, nah di sini ada nomor 4, nomor 5, 6, 7 dan seterusnya ya, masih ada banyak soal-soal tentang perbandingan. Nah, soal-soal yang sisanya ini ya pembahasan lebih detailnya atau pembahasannya akan dibahas secara detail di kelas online ya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti kelas online, ini harap cek jadwalnya ya. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung dan mau bergabung,
Ya, ini bisa cek di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.